Oke, di sini kita udah berada di Olim Trade. Jadi berhubung tadi kan kita udah punya akun Perfect Money, saldonya udah diisi juga. Terus cara depositnya gimana? Untuk cara depositnya itu gampang teman-teman. Cara depositnya kita deposit seperti biasa, kita klik deposit. Lalu di bagian metode pembayaran ini kita pilih yang Perfect Money. Tulisannya bisa dilihat jelas ya, ini Perfect Money. Seperti ini. Kita klik Perfect Money. Untuk Perfect Money minimal depositnya adalah $10 teman-teman, $10 sama seperti Pasarfy atau Doku. Kemudian Perfect Money ini dia ada yang namanya VI transfer. Jadi nanti kita bakal kena VI itu 0,5%. Jadi Perfect Money ini tidak hanya untuk Olim Trade, teman-teman bisa juga gunakan untuk deposit di IQ Option, Binomo, Kotek, dan broker-broker lainnya yang menyediakan metode depositnya itu via Perfect Money. Nah, ini contohnya di Binomo juga ada Perfect Money. Kemudian di Kotek ini juga ada, teman-teman bisa dilihat bawah sini. Nah, ini adalah Perfect Money. Jadi teman-teman bisa gunakan Perfect Money ini di broker yang menyediakan metode pembayaran via Perfect Money. Untuk contoh ini, saya nggak mungkin lah saya contohkan di semua platform trading ini. Nah, untuk cara ini saya akan contohkan di Olim Trade. Caranya akan tetap sama, tidak akan terlalu berbeda. Kita pilih Perfect Money, kita pilih nominal deposit kita, contohnya $10, lalu kita klik bayar. Nah, selanjutnya nanti kita dialihkan kurang lebih mirip juga dengan Pasarfy, Doku, seperti digital wallet lainnya. Di sini bisa teman-teman lihat notifikasinya payment tuh. Jadi ini adalah alamat walletnya si Olim Trade ini. Nah, lalu selanjutnya kita klik make payment, kita klik bayar ya. Lalu kita masukkan ini memonya, bisa kita isi deposit Olim Trade misalnya. Lalu kita masukkan ID pengguna. Ini adalah ID Perfect Money yang kita gunakan untuk login tadi teman-teman. Kita masukkan ID-nya 29. Oke, kita masukkan password. Ini password akun Perfect Money kita. Kita masukkan captcha-nya. Lalu kita klik preview payment ya. Kita masukkan PIN yang dikirim ke email kita. Lalu kita klik ini lanjutkan. Jika sudah, di sini muncul detailnya atau rincian. PI-nya adalah 0,50% atau $0,5 dari ini wallet kita tadi ya. Kita klik confirm payment. Di sini payment complete ya. Ini sudah berhasil. Nah, ini buat teman-teman ya yang kalau melakukan pembayaran online seperti ini, jangan lupa disimpan bukti seperti ini. Saya simpan dulu yang ini ya. Teman-teman simpan tuh bukti seperti ini, bukti transfer seperti ini. Siapa tahu nanti sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi teman-teman itu nggak susah nyarinya. Kita lihat, nah ini saldonya langsung masuk ke Olim Trade kita. Bisa dilihat ya, masuk $10 sesuai nominal yang kita depositkan tadi. Oke teman-teman, di sini saya bakal coba trading dulu ya. Meskipun sebenarnya agak ngeri sih, tapi ini kita coba dulu lah ya nanti ya. Kita coba kecil-kecil aja. Kan ini juga $10. Coba pakai bantuan dikit. Oke, di sini kita bakal coba masuk di market ya teman-teman. Kita ganti Euro USD ntar. Oke, sip. Terlihat ya market downtrend, areanya market downtrend. Arahnya bawah. Gini teman-teman, ntar. Oke, di situ kan ada sell ya tadi, tapi cuman ini udah dekat support sebenarnya. Nah, ini kita coba dulu lah $2 ya. Kita tes ya. Oke, kita tes lah $2. Buat jaga-jaga ini dalam nggak? Biar nggak langsung kecebur ntar kita. Tes dulu nih marketnya kayak mana dia. Mana ya kan, makanya ini kita tes $2 dulu lah biar ini. Oke, dia naik, malah dia posisinya udah di support, kita malah sell tuh. Di sini supportnya ya. Nah tuh teman-teman bisa lihat dia ada buy, kita masuk buy aja teman-teman buat nutup $2 ini loss nih $2 nya kayak gini, soalnya udah di support kita masih sell. Nah, janganlah loss dua-duanya kayak gini. Sisa $5 ntar. Nggak bisa kita contohkan WD-nya ya kan, kalau $5 saldonya kayak gini. Mestinya buy kita harus dapat teman-teman, buy-nya harus profit ya. Kalau buy-nya profit, saldo kita kembali ke $10 lagi.
gitu. Kita lihat yang 2 dolarnya udah loss ya, 2 dolar udah loss. Soalnya udah di support kita malah sell. Nah, itu dia sebenarnya. Masih mau bawah, saya masukkan atas lagi. Mulai emosi. Nah, ini tadi sebabnya saya agak malas ini trading kalau kayak gini marketnya, teman. Oke, profit. Nah, saldo kita kembali ke 10 dolar ya. Oke. Saldo kita balik 10 dolar nih. Next, kita tunggu yang bagus saja, teman-teman. Kalau kita sell, kita usahakan dekat resisten. Kalau kita buy, kita usahakan di bawah antar dekat supportnya. Gitu-itu aja. Soalnya market ini agak-agak, nah, tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Hari ini Euro, USD, GBP, GPY itu full news saja berterbangan. Agak ngiri sedap kalau kita trading sebenarnya. Kita coba lah ya. Next, kita tunggu momen berikutnya kalau ada nanti buat open posisi ya. Oke, teman-teman, di sini kita udah lihat market ya. Posisinya sekarang dia kalau dekat resisten saya bakal coba masuk sell, soalnya dia udah dekat resisten. Tadi kan kita udah lihat tuh market downtrend. Oke, kita gas bawah lah, sell ya. Nah, ini kita ngambilnya all in. Ambil tuh, marketnya kan loncat-loncat, bisa lihat ya teman-teman. Marketnya loncat-loncat kayak gini. Inilah contoh kalau market itu banyak news ya kayak gini. Efeknya kayak gini. Makanya kalau banyak news sebaiknya dihindari dulu. Karena bakal rawan buat kita nanti, teman-teman. Rawannya itu gimana? Bisa jadi digocek lossnya. Karena kan bisa dilihat loncatan tadi candlenya itu. Tuh, gimana kalau saat ini close nanti digocek ke atas, terus balik lagi ke bawah. Ini saya sell karena melihat resisten aja, teman-teman. Bisa dilihat ya, resistennya udah dekat di atas dan melihat tadi akan downtrend. Makanya saya coba sell tuh. Sip, profit kita. Berapa saldo kita? 18. Oke, langsung loncat 18 dolar, teman-teman. Mantap. Lanjut ya, kita lanjut. Untung tadi pas OP pertama kita nggak langsung masukkan. Oke, dia menembus resisten area. Teman-teman lihat ya, dia menembus resisten area. Ini kemungkinan nih market bakalan naik nih, teman-teman. Dia berusaha menembus resisten area. Ya udah cukup sering lihat hal kayak ini. Oke, fake. Kita atas. Kita bakal masuk ini atas, teman-teman, karena dia sepertinya terlihat berusaha menembus resisten areanya. Berarti market mau lanjut atas, kita gas atas. Buy. Waduh. Kita buy-nya pas gap lagi. Nah, ginilah contoh market kalau banyak news, teman-teman. Efeknya kayak gini. Ini kita OP-nya di gap kayak gini lagi. Saya takutnya nanti malah loss tipis atau loss digocek. Kita lihat ya. Dan jadi itulah sebabnya kalau saya nggak menyarankan teman-teman itu trading di market news seperti sekarang. Euro, USD itu banyak newsnya. Full news sampai malam. Aduh. Efeknya ya kayak gini lah. Market itu agresif, aktif. Kalau nggak hati-hati, ya bisa nggak selamat, teman-teman, tradingnya. Apalagi kalau 1 menit kayak saya ini. Wah, itu bahaya. Lihat ya, profit. Takut kalau ada loncatan ke bawah, teman-teman. Soalnya ini market agresif. Oke, sip. Profit, teman-teman. Saldo kita loncat berapa? Loncat 33. Dia udah tembus tuh resisten area, udah ditembus ya sekarang. Resisten area udah ditembus. Karena kelihatan tadi dia berusaha tuh menembus resistennya. Oke, teman-teman, di sini tadi marketnya udah sempat turun dikit. Ya agak bingung juga nih. Ini kayak balik arah dari downtrend ke uptrend. Mau kemana nih marketnya? Kita rencananya saya bakal eksekusi buy. Kenapa? Karena saya udah lihat nih market arahnya mau ke atas, mau naik. Soalnya kecenderungan daerah di sini tuh
daerah terendah ini ya, terus naik dan resisten ini terus ditembus ke atas. Jadi asumsinya market bakal lanjut ke atas. Dari downtrend tadi udah balik arah ke uptrend, khususnya di tahap 1 ini ya. Jadi rencananya saya bakal masuk buy ini 1 menit ke depan. Semoga aja ini posisinya nggak salah. Kalau ini salah posisi ya udahlah, nggak selamat kita. Oke, kita masuk dari 00. 3, 2, 1, sip, gas atas. Pas teman-teman, di situ doji. Oke, sip, di bawah sini dia ada support ya, di bawah ada support. Semoga ini profit teman-teman. Di bawahnya ada support, didukung sama support juga. Di bawah terlihat, nah itu ada buy juga ternyata di bawahnya. Oke, tadi kan kita udah lihat tuh marketnya arahnya ke atas ya, udah berbalik arah dari downtrend itu ke uptrend. Dan resistennya itu teman-teman bisa lihat tadi ditembus ya, market itu kelihatan nembus resistennya itu ke atas, udah kelihatan. Oke, profit lagi kita. Kalau ini profit, kita stop kan teman-teman, jangan serakah lagi. Kenapa? Karena pertama ini newsnya banyak. Kalau teman-teman percaya, cek aja tuh investing kayak mana newsnya hari ini sampai malam. Parah sih. Oh teman-teman, trading hati-hati ya, apalagi 1 menit kayak gini. Oke, sip, profit lagi nih teman-teman. Ini nggak mungkin digocek soalnya jauh. Sip, udah 60 teman-teman, kita profit ini. Jadi cukup kayaknya teman-teman. Ini berapa kali OP kita? $10 itu. Ini kita OP-nya satunya awal loss. Untung kita masukkan tadi yang loss ini cuma $2. Ini profit yang $3 recovery. Ini yang sell-nya profit kita alain tadi. Ini profit juga kita alain. Ya, yang ini kita lihat. Oke, sip ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali open posisi. Udah cukup teman-teman. Kalau kita langsung alain di awal tadi, langsung kecebur kita tadi itu. Untung kita buka $2 tadi pas awalnya itu masih bisa recover. Nah, jadi ini nanti buat teman-teman yang mau WD kalau pakai perfect money, kita pilih ke penarikan, tarik seperti ini ya. Kalau di Androidnya di menu bawahnya itu di bagian more ya. Di sini perfect money itu teman-teman tinggal masukkan nominal aja. Nominalnya minimal adalah $10, minimal penarikan $10. Jadi kalau kita masukkan $1 dia nggak akan bisa. Maka minimal penarikan di sini adalah $10 seperti ini. Teman-teman klik aja tuh kirim permintaan. Untuk contoh ini saya bakal contohkan ini tarik 60. Kita klik kirim permintaan. Jadi teman-teman nggak perlu ngisi data nama lain-lain seperti itu, nggak perlu. Kita tinggal isikan nominal aja kalau menggunakan perfect money. Coba kita tunggu teman-teman kalau ini bisa cepat masuknya ya. Oke teman-teman, di sini saya udah tunggu nih WD-nya perfect money ini, tapi nggak masuk-masuk. Setelah saya cek lagi, udah jam 3:30 nih sekarang malah, dan WD-nya tuh nggak masuk-masuk. Jadi nggak bisa lah kayaknya. Saya tunggu sampai prosesnya masuk. Nanti gini aja, kalau buat teman-teman yang mau tahu ya, tanya aja di komen nanti, atau nanti kalau udah masuk saya notif juga di deskripsi video atau di pin komen ya, prosesnya itu berapa lama sebagai referensinya. Oke teman-teman, jadi untuk video ini saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan mengenai hal ini bisa ditanyakan nanti di kolom komentar aja. Soalnya ini nggak mungkin saya tungguin sampai besok ya, nggak kelar video ini nanti.